Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Candi Paduraksa Pura Dalam Saren di Banjar Tak-Tak, Desa Guang, Sukawati roboh tergerus hujan deras. Tim SAR gabungan bekerja keras mengevakuasi jenazah tidak dikenal yang berada di bawah tebing Pura Luhur Uluwatu, Badung. Untuk mengurai kemacetan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali menawarkan sejumlah opsi rekayasa arus lalu lintas. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2024 nomor 2 yang Bali Mandara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menetapkan pasangan Iko Manggede Sanjaya Imade Dirga atau Sandi sebagai Wakil Bupati Tabanan periode 2025-2029. Penetapan berlangsung di salah satu hotel kawasan Baturiti Tabanan pada hari Kamis 9 Januari 2025. Setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan rampung, maka KPU Tabanan masih menunggu pelantikan yang dikabarkan berlangsung di bulan Februari 2025 mendatang. Ketua KPU Tabanan Iwayan Suwitra bersyukur seluruh tahapan pilkada berlangsung lancar hingga penghitungan suara. Yang telah mengatakan Tahapan yang sudah kita lewati ini adalah puncak tahapan kita. Nah, setelah ini barangkali kita akan sudah setelah kita serahkan nanti berita acara salinan berita acaranya itu kita tinggal akan menunggu jadwal pelantikannya saja, dan itu akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri tentunya. Itu sudah di luar daripada kewajiban kita. Pak PJ Gubernur menyampaikan apresiasi juga terhadap penyelenggaraan Pilkada Bali ini berjalan baik. Ada 3 provinsi yang DKI, Bali, dan DIY yang lancar. Jadi ada beberapa yang masih 3 provinsi yang lancar. Tidak ada gugatan ke MK. Jadi Bali ini Tabanan juga setungkara lah. Jadi kesadaran masyarakat sudah sangat baik. Jadi dalam rangka menentukan pemimpinnya. Bupati terpilih Iko Manggede Sanjaya mengajak pasangan calon nomor urut 1 Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika untuk gotong royong membangun Kabupaten Tabanan. Pasangan Sandi meraih kemenangan dengan perolehan 80% suara. Pasangan ini menaruh harapan besar pemerintah Kabupaten Tabanan dan jajaran untuk mewujudkan harapan masyarakat menuju Tabanan era baru. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Tipat belayak merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari wilayah Buleleng dan Karangasem. Bahan bakunya pun mirip dengan pembuatan ketupat. Namun yang membuat tipat belayak ini unik karena bentuknya yang lonjong dan dibungkus dengan daun enau atau janur muda serta diikat. Tipat belayak disajikan dengan lauk ayam tok-tok, ayam tim, tempe manis, sayur urap, telur, serundeng, serta kuah khas dengan bumbu genap khas Bali. Makanan ini disukai berbagai kalangan karena rasanya yang enak dan harga cukup terjangkau. Tipat belayak itu kan ciri khas ya beda sama tipat biasa. Kalau belayak itu biasanya ada daerah Bali Utara sama Buleleng itu biasanya sama Karangasem. Belayak beda pembuatannya juga, cara merebusnya juga. Kalau isiannya gitu beda? Isiannya sama sih beras, cuman cara beda. Kalau belayak kan harus diikat, kalau ketupat kan nggak cuma isi beras langsung direbus. Kalau belayak itu kan harus diikat dulu pakai tali biar nggak lepas ya. Tadi pesan apa nih Kak? Ya, aku pesan tipat belayak yang porsi 15.000. Gimana tuh Kak rasanya? Enak banget, rasa bumbu Balinya tuh medok banget, jadi kayak nggak pelit sama bumbu dan lengkap juga isiannya, jadi bisa kenyang cuma dengan 15.000.
kayaknya bakalan kesini lagi karena kayak cukup untuk anak-anak muda juga, bakalan ngajak teman-teman karena susah nyari makanan Bali yang rasanya bakalan ciri khas Bali banget. Warung yang menjual tipat belayak khas Karangasem ini berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Satu porsi tipat belayak dijual seharga Rp15.000. Makanan ini cocok bagi warga yang mencari makan siang atau wisatawan yang ingin mencoba kenikmatan kuliner khas Bali. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Bila berkunjung ke Kabupaten Bangli, jangan lupa untuk mengunjungi Gua Raja Waterfall di Desa Jehem. Berbeda dengan objek wisata lain di Bali, di Gua Raja Waterfall, pengunjung tidak hanya menikmati alam, namun juga berwisata sejarah dan spiritual. Hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan kesiapan fisik, karena harus menapaki anak tangga selama 15 menit lalu melewati aliran sungai sepanjang 200 meter. Namun jerih payah akan terbayar ketika melihat keindahan air terjun Gua Raja. Di air terjun ini, wisatawan juga bisa menyucikan diri dengan melukat yang sudah disediakan. Selain air terjun, di Gua Raja juga berdiri Candi Tebing, salah satu peninggalan bersejarah di Bangli yang dibangun sejak abad ke-11. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini terus meningkat. Per hari rata-rata mencapai 300 orang. Dari zaman dahulu kala tempat ini memiliki histori tersendiri. Sehingga sekarang kami warga masyarakat bersama kelompok sadar wisata mengangkat tempat ini sebagai objek wisata baru di Kabupaten Bangli, di mana kami memiliki kelebihan. Pertama, air terjun yang memang asli alami. Kedua, ada mata air yang dulunya sebagai pengelukatan, kita sudah kemas jadi sebagai pengelukatan Siwa dan Buddha. Pesona yang ada di sini sangat indah sekali, apalagi di jam 1 sampai jam 3 itu terkadang di dalam itu ada pelangi yang muncul karena pantulan cahaya matahari dengan air terjun. Dan air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter. Itu sangat bagus sekali buat view, buat foto yang sangat bagus dari dalam. It was really nice and we had such a great time. The weather was a little bit cold, but it was nice. Pengelola wisata Gua Raja akan terus membenahi kawasan ini agar bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Bangli dan bersaing dengan banyak tempat wisata lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.